Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sobat Rafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kita masih diberi umur yang panjang, begitu pula kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa menyaksikan acara Embun Ramadan di siaran Ar-Rafana ini. Selanjutnya, marilah kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi sosok sang revolusioner sejati di muka bumi ini, karena beliaulah yang mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju ke alam benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin, sobat Rafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, pada acara Embun Ramadan di siaran Ar-Rafana IAIN Sorong, saya akan mengangkat tema Jembatan Emas Menuju Surga. Hadirin kaum muslimin, sobat Rafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada salah seorang masyarakat Badui mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza amiltu dakhalal jannah." Tunjukilah aku ketika aku mengerjakan maka aku masuk surga. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa tuqimus salatal maktubah wa tuaddiuz zakatal mafrudah wa tasumu ramadhanah." Hadirin kaum muslimin, sobat Ar-Rafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 item yang diberikan atau jawaban yang diberikan oleh salah seorang masyarakat Badui yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun juga. Jadi tentu kita bisa memahami bahwa sebagai umat Islam, tentu satu-satunya yang patut disembah dalam kehidupan kita ini adalah hanyalah Allah. Akan tetapi, ketika kita melihat fenomena saat sekarang ini, terkhusus di masyarakat yang pada umumnya, bahwa masih banyak sesuatu atau hal-hal yang diandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diajarkan di dalam agama kita, yakni agama Islam, yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang kepinginnya instan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama kita. Contoh kecil misalnya, ada yang ingin kaya, langsung mencari orang-orang yang pintar, kemudian melakukan sesuatu yang tidak dipersyaratkan oleh agama kita.
Hadirin kaum muslimin, sobat Arafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian menduakan Allah, musyrik. Banyak juga di antara kita di masyarakat yang terjadi bahwa ketika menginginkan sesuatu tidak langsung kemudian meminta atau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada benda-benda tertentu yang diyakini yang mampu untuk kemudian menghadirkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para pendengar Arafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus sholatal maktubah, engkau mengerjakan sholat wajib. Ini sudah barang tentu menjadi pemahaman kita bersama bahwa sebagai umat Islam maka tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keseharian kita, yakni salah satunya melaksanakan sholat wajib atau melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Bukankah di dalam hadis yang lain mengatakan as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang daripada agama. Hadirin kaum muslimin, sobat Arafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sering kita mengistilahkan atau mengibaratkan bahwa ibaratkan ketika kita mau membangun rumah, maka yang patut diperkokoh itu adalah tiangnya. Ketika tiangnya kokoh, maka insya Allah apa yang menjadi perabot-perabot itu juga mampu ditopang. Begitupun dengan dalam beragama. Insya Allah ketika kita konsisten, ketika kita mengerjakan salah satu kewajiban kita ini, yakni sholat 5 waktu, maka insya Allah keimanan kita akan terus kokoh karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah atau para pendengar Arafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tuwaddiuz zakatal mafrudah, engkau mengeluarkan zakat wajib. Nah, ini apatah lagi di bulan suci Ramadan ini sudah menjadi rutinitas kita bagi umat Islam. Setelah Ramadan usai, maka ada salah satu kewajiban kita juga yang harus ditunaikan, yakni namanya zakat fitrah. Hadirin kaum muslimin, sobat Rafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang ketiga dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni wa tasumu ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Saya pikir pernyataan terakhir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat berefek kepada saat sekarang ini di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin, sobat Arafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni engkau berpuasa di bulan Ramadan, itu erat kaitannya yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Karena banyak juga di antara saudara-saudara kita yang memaknai bahwa puasa itu hanya menahan. Itu hanya pemahaman puasa atau yang dipahami puasa itu hanya menahan. Akan tetapi dia tidak memahami secara puasa itu secara syar'i. Dalam artian bahwa bukan hanya menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, akan tetapi juga kemudian mampu kemudian kita menahan perkataan, perbuatan, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin, sobat Arafana yang berbahagia, tentu ketika kita melihat atau mengamati atau menganalisis dari 4 jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kemudian ketika kita perpegangi dalam kehidupan keseharian kita, kita menjalani dalam kehidupan keseharian kita, maka insya Allah tentu selain kita bisa selamat di dunia, juga kita bisa selamat di akhirat insya Allah. Hadirin kaum muslimin,
Sobat Rafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan ceramah singkat ini, maka tentu saya secara pribadi mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada saya secara pribadi, kembali untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Saya pikir ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama kita, maka tentu kita menemukan yang namanya keselamatan. Selain keselamatan juga kebahagiaan. Tentu bukan kebahagiaan di akhirat, akan tetapi juga kemudian kebahagiaan di dunia. Saya pikir mungkin seperti itu ceramah yang singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.